Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Nofriatan Alifa Divani dengan NPM 251604147. Saya Nadia Safitri dengan NPM 2516041062. Saya Erin Triwatini dengan NPM 2516041067. Di sini kami akan membahas tentang pertanggungjawaban hukum dalam perspektif hukum administrasi negara. Mengapa pertanggungjawaban hukum dalam perspektif hukum administrasi negara ini penting? Karena dalam kehidupan bernegara, pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Setiap tindakan pelayan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik kepada negara maupun warga negara. Secara sederhana, pertanggungjawaban adalah kewajiban menanggung akibat atas perbuatan yang dilakukan. Dalam hukum, pertanggungjawaban dikenal dengan dua istilah, yaitu ada liability dan responsibility. Nah, liability itu adalah tanggung jawab atas resiko penuh secara menyeluruh. Sedangkan responsibility itu adalah kewajiban mengganti rugi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan atau kelalaian yang melanggar norma hukum, yang artinya siapapun yang melakukan pelanggaran hukum wajib bertanggung jawab baik secara perdata, pidana maupun administratif. Jadi yang kedua itu ada jenis pertanggungjawaban hukum. Nah, yang pertama itu ada hukum pidana. Jadi hukum pidana itu tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar undang-undang pidana. Nah, sanksinya itu berupa penjara, denda atau kurungan. Kemudian yang kedua itu ada perdata. Nah, jadi perdata itu adalah tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Sanksinya itu berupa ganti rugi. Selanjutnya itu ada administratif. Jadi administratif itu adalah tanggung jawab atas pelanggaran aturan administrasi negara. Nah, jadi sanksinya itu berupa pencabutan izin, denda, atau teguran. Dan yang terakhir itu ada tata negara. Nah, tata negara ini adalah tanggung jawab pejabat negara atas jabatannya. Kemudian sanksinya itu berupa pemakzuman atau pemberhentian. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur pertanggungjawaban hukum. Yang pertama, adanya perbuatan melanggar hukum, yaitu tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Lalu yang kedua, adanya kesalahan atau kelalaian. Pelaku sadar atau seharusnya sadar akibat perbuatannya. Lalu yang ketiga, adanya kerugian. Timbulnya dampak negatif bagi pihak lain atau masyarakat. Lalu yang terakhir, adanya hubungan kausalitas. Kerugian tersebut langsung disebabkan oleh perbuatan pelaku. Dalam hukum administrasi negara, pemerintah diakui sebagai objek hukum. Nah, yang artinya pemerintah tersebut bisa dituntut apabila melanggar hukum yang ada. Salah satu contoh studi kasus pertanggungjawaban hukum adalah kasus korupsi dana bansos oleh pejabat daerah. Ini adalah contoh nyata pejabat yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ada 4 dasar teoretik pertanggungjawaban pemerintah. Yang pertama, kedaulatan hukum. Negara tidak lagi kebal hukum, semua tunduk pada aturan. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Pengadilan bisa menilai tindakan pemerintah, bukan intervensi. Yang ketiga, hukum tidak tertulis. Pejabat juga wajib patuh pada asas kecermatan dan etika. Yang keempat, negara kesejahteraan. Semakin luas peran pemerintah, semakin besar tanggung jawab. Dalam hukum administrasi negara, pertanggungjawaban pejabat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kesalahan pribadi pejabat dan kedua ada kesalahan jabatan. Kesalahan pribadi pejabat itu jika pejabat bertindak di luar kewenangannya atau untuk kepentingan pribadi, maka ia bertanggung jawab secara pribadi. Yang kedua itu kesalahan jabatan adalah jika kerugian timbul karena pelaksanaan tugas jabatan, maka instansilah yang menanggungnya.
Dalam kasus korupsi bansos, pejabat terbukti telah menyalahgunakan kekuasaannya secara subjektif, yaitu menyalahgunakan kewenangan secara sengaja. Maka berlakulah kesalahan pribadi pejabat tersebut. Ia diproses secara pidana atas korupsinya dan secara perdata untuk mengganti kerugian negara, dan secara administratif dicopot jabatannya. Kesimpulannya, pemerintah tidak kebal hukum. Setiap penggunaan kewenangan harus dipertanggungjawabkan. Pejabat yang melanggar bisa dituntut secara administratif, pidana, maupun perdata. Inilah dasar dari pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.